وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Satu lagi yang belum saya sebutkan yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ini dari ahli Kufah menyatakan bahwasanya ini membatalkan wudu. Oleh karena itu tadi yang menguatkan hadis ini adalah ahli hadisnya madhab Hanafiyah. Ya karena memang pendapat madhabnya demikian, batal wudunya. Maka alhamdulillah mereka menguatkan hadis ini. Baik. Adapun yang berpendapat tidak batal. Yang berpendapat tidak batal adalah pendapatnya ulama Madinah, yaitu Al-Imam Rabi'ah Ibn Abi Abdurrahman, ini gurunya Imam Malik. Beliau berpendapat tidak batal. Oleh karena itu Imam Malik juga demikian, enggak batal dia. Al-Imam Malik Ibn Anas menyatakan bahwasanya tidak batal orang yang muntah. Orang yang muntah keluar sesuatu dari lubang tenggorokan ini tidak membatalkannya. Al-Imam Ibnul Munzir menukilkan wa kana Malikun wa ashabuhu la yarawna fil qai'i wudu'an. Al-Imam Malik dan murid-muridnya tidak berpandangan bahwasanya muntah ini membatalkan wudu. Wa kadzalika qala Asy-Syafi'i wa Abu Tsaur. Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Abu Tsaur. Al-Imam Abu Tsaur muridnya Imam Syafi'i di Baghdad yang kemarin saya ceritakan kisahnya. Ditanya sama wanita yang memandikan mayit, boleh nggak saya mandikan mayit dalam keadaan saya sedang haid gitu. Boleh, kata Imam Abu Tsaur. Ini muridnya Imam Syafi'i di Baghdad dan beliau punya mazhab sendiri. Namun Allah belum mengizinkan mazhab beliau sampai kepada kita. Antum tanya kenapa yang 4 ini aja orang berantem nggak boleh mazhab lah apa dan sebagainya. Gimana kalau Allah izinkan nanti mazhab Laits bin Sa'ad sampai kepada kita, mazhabnya Imam Auza'i sampai kepada kita, mazhabnya Imam Abu Tsaur sampai kepada kita, mazhabnya Imam Ishaq ibn Rahawiyah sampai kepada kita. Jadi apa kaum muslimin ini? Ini masih yang 4 ininya ada yang mengatakan kebenaran datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari 4 mazhab. Lah kalau mazhab yang sampai ke kita 5 atau 10, gimana lagi? Benar, kebenaran datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya imam 4 mazhab itu tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, itu salah. Imam mazhab yang 4 berupaya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu loh. Dan mereka lah yang memahamkan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah melalui perantara mereka yang Allah takdirkan. Mereka lah yang menjadikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu menjadi mudah. Ini yang saya ceritakan kemarin ketika Imam Ahmad mengatakan bahwasanya fikih itu dulu terkunci. Pemahaman itu terkunci terhadap hadis Nabi. Sampai Allah membukakannya ketika Imam Syafi'i itu datang ke Baghdad. Gini loh cara memahaminya, gini loh cara memahami. Imam Abdurrahman ibn Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i untuk diberikan kaidah-kaidah bagaimana memahami hadis. Imam Abdurrahman ibn Mahdi ahli hadis di Basrah, tetapi di dalam memahami hadis beliau mengalami kesulitan, maka minta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i untuk dijelaskan kaidah-kaidah untuk memahami hadis Nabi. Maka Imam Syafi'i menuliskan kitab Ar-Risalah yang kita ketahui sebagai kitab pertama untuk usul fikih. Itu awalnya permintaannya siapa? Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi kepada Imam Syafi'i, gimana sih untuk memahami ini? Maka ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan para aimatul madhab inilah yang memahamkan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah.
Jadi demikian. Nah, ini tadi pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya itu tidak batal. Sampai di sini, ikhwas sekalian, kita ambil pendapat yang mana? Kita ambil pendapat yang mana? Sekali lagi, dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, dan ini berkali-kali saya sampaikan dalam perkara-perkara yang khilafiyah ijtihadiyah, saya hanya mengarahkan. Ketika nanti antum mendapati ustadz yang lain memiliki dalil yang lebih kuat, silahkan antum berpegang dengan dalil yang lebih kuat. Untuk sampai saat ini, landasan hukum yang bagi saya itu lebih kuat adalah pendapatnya para ulama yang menyatakan tidak batal. Kenapa? Satu, hadis ini lemah. Yang kedua, hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya kalau muntah itu harus wudu, syawahid-syawahid yang lain sebagian besar dibawakan dengan sanad yang lemah pula, gitu loh. Saya untuk sampai saat ini belum mendapatkan hadis yang Nabi SAW menyatakan bahwasanya muntah, mimisan, keluar dahak itu membatalkan wudu dan dengan jalur yang sahih. Saya belum dapat untuk sampai saat ini. Kalau nanti antum mendapati asatidzah yang bisa membuktikan, wah ini hadis yang sahih dan lain sebagainya gitu kan, silahkan antum berpegang dengan pendapat tersebut. Adapun saya untuk saat ini, saya mendapati ini hadisnya lemah dan tidak kuat untuk dijadikan sebagai hujjah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun hadis ini sahih gitu kan hadis dhaif itu ada kemungkinan lagi diangkat menjadi sampai pada derajat hasan, ada saja kemungkinan itu kalau nanti didatangkan bukti-buktinya. Kalaupun dia sahih gitu kan, kalaupun dia hasan bisa diterima, hadis ini tidak menyatakan dengan tegas kalau perkara-perkara ini membatalkan wudu gitu loh. Tahu dari mana? Ini kan cuma disuruh wudu. Kalau disuruh wudu, apakah sudah pasti itu batal wudunya? Antum lagi belajar gini, terus kemudian antum wudu dulu deh sebelum belajar. Apakah perintah wudu dulu sebelum belajar ini sudah pasti menunjukkan bahwasanya wudu sebelum belajar itu adalah wajib dan tidak sah belajarnya seseorang kalau tidak wudu? Bisa saja perintah itu bernilai anjuran. Kalaupun ini sahih dari Nabi, kemungkinannya yang paling maksimal dalam perintah tersebut adalah perintah anjuran, tidak sampai perintah wajib. Hal inilah yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir ketika beliau mengomentari pandangan beliau terhadap khilafnya para ulama di sini. Kata Imam Abu Bakar Ibnul Mundhir rahimahullah, fa in tsabatal hadis, kalau memang hadis itu sahih, lam yujib fardhan, dia tidak mewajibkan secara fardu. Artinya perkara-perkara ini tadi, muntah, mimisan dan lain sebagainya, ini tidak menunjukkan hal-hal tersebut itu membatalkan wudu. Ini yang keberapa? Kedua, alasan kedua. Sudah isya belum? Alasan yang ketiga, kalau memang dia batal wudu, harusnya sholat kan sudah batal, ya toh? Kalau memang hadis ini sahih, kenapa kok sholatnya nggak batal? Dia suruh keluar saja, nanti kembali lanjutin sholatnya. Kalau memang dia wudunya itu batal, ya keluar dari sholatnya, karena Allah tidak menerima sholat yang tanpa toharah. La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau. Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa adanya toharah, tanpa adanya bersuci. Kalau dia batal wudunya, ya batal. Nah, maka di sini terlihat perintahnya Nabi untuk berwudu di sini. Kalau memang ini sahih loh ya, kalau memang hadisnya sahih, ini adalah anjuran. Kenapa? Karena sholatnya belum batal. Ini disuruh lanjutin lagi.
Kedudukannya di mana? Kedudukannya di sini ketika dia keluar untuk wudhu dan kembali lagi melanjutkan sholat. Ini kedudukan seseorang yang perlu melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat yang memang dipandang perlu. Ini nggak membatalkan sholat. Sama pada kedudukan orang yang di dalam sholatnya mendapati ada ular, dia perlu untuk menebas ular supaya nggak menggigit dia. Itu tidak membatalkan sholatnya. Hadisnya dari mana kita dapat dalilnya? Hadisnya Abu Bakrah yang di dalam Sahihain, ketika masuk di dalam masjid dia Allahu Akbar, orang sudah ruku, kemudian masuk ruku, gerak dia masuk ke dalam shaf. Berapa gerakan dia lakukan itu? Enggak batal sholatnya. Ya, sholatnya dia tidak batal. Artinya ini termasuk pada kasus dia melakukan gerakan untuk sesuatu yang perlu. Jadi wudunya itu hanya sekedar anjuran untuk memberikan kondisi yang lebih bugar lagi pada dirinya ketika dia dalam sholat. Kan orang yang muntah, mimisan itu kan, mimisan apalagi mimisan ini kan keadaan badan ini panas, perlu didinginkan. Kalau itu memang dipandang perlu, silahkan keluar untuk wudu, jangan ngomong. Sampai di situ masih belum batal sholatnya. Kalau sholatnya belum batal, maka wudunya nggak batal. Jadi perintah wudu ini hanya untuk memberikan kondisi yang lebih fresh, lebih bugar bagi dirinya ketika di dalam sholat. Jadi seperti itu. Nah, inilah 3 alasan kenapa saya memandang bahwasanya perkara-perkara ini tidak membatalkan wudu. Nah, nanti antum silahkan ikuti kajian asatidzah yang lain. Kalau antum mendapati di YouTube atau di mana, bandingkan. Dalam proses belajar kan memang demikian, membandingkan. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mendapatkan fikih pandangannya Imam Malik, nggak selesai di situ. Beliau datang lagi kemana? Ke Kufah. Dilihat murid-muridnya Imam Abu Hanifah bagaimana memandang fikih. Ketika beliau sampai di Mesir, melihat murid-muridnya Imam Auza'i dan Imam Laits ibn Sa'ad bagaimana memandang fikih. Di situ beliau pelajari hingga jadilah fikih Asy-Syafi'i gitu. Jadi melihat bagaimana para ulama itu berproses untuk menghasilkan satu kesimpulan hukum. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji untuk malam hari ini, dan sebagai faidah. Jadi kita mempelajari fikih dengan melihat pandangan dari berbagai ulama, tidak melihat satu saja. Ini tujuannya apa? Agar kita tidak terburu-buru untuk menyalah-nyalahkan. Itu tujuan saya. Kenapa kok harus ada pembanding begini, dan begini? Tetapi tetap kita punya pilihan. Pilihan kita ini, setelah kita milih yang berbeda dengan pilihan kita, tidak kita anggap sesat, tidak kita anggap salah. Hanya saja di sini pandangan kita pandangan yang tidak kita pilih ini karena tidak lebih kuat dalilnya, itu saja. Sementara pendapat yang kita pilih ini lebih kuat dalilnya. Jadi perkaranya di sini antara yang kuat dalil dengan yang tidak kuat dalil. Bukan perkara yang ini hak, yang ini batil, enggak. Jadi permasalahan-permasalahan fikih yang masih berbeda pendapat para ulama di situ, ini adalah permasalahan antara pendapat yang kuat hujahnya dan pendapat yang kurang kuat hujahnya. Bukan permasalahan antara yang hak dan yang batil. Kalau yang hak diikuti, yang batil harus ditinggalkan. Tidak yang demikian. Tetapi kita tidak mengambil pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat, ya karena memang dalilnya tidak kuat. Yang kita ambil karena dalilnya yang kuat. Ini pembelajaran yang seperti ini sebenarnya ditujukan bagi penuntut ilmu yang memang sudah ada sedikit dasar dalam menuntut ilmu atau sudah terbiasa dengan mempelajari fikih dengan metode yang seperti ini. Bagi teman-teman mungkin yang memang baru belajar, hendaknya nanti
datangi majelis-majelis fikih yang membahas satu madhab dulu agar nanti nggak bingung. Kalau misalnya bingung nih nanti gimana kan, antum saya sarankan untuk menghadiri majelis fikih yang membahasnya dari satu madhab dulu sebagai pondasi dasar. Tetapi jangan berhenti di situ, gitu loh. Lanjutkan, karena pembelajaran kita ini kan ada stepnya, tahapan-tahapan. Tapi kalau nanti baru sampai tahapan ini berhenti, itu kita merugi. Kalau sampai satu tahapan nggak melanjutkan belajar, itu kita merugi. Jadi terus lakukan proses belajar selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, baik kesempatan umur, kesempatan sehat, kesempatan taufik, kita dimudahkan untuk belajar. Ini kita syukuri dengan apa? Dengan terus belajar. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.